gue kadang-kadang liatin orang tuh yang mau matiin mesin tuh digas dulu, ngong, baru dimatiin. Itu sih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. 7 mitos atau fakta mobil yang meresahkan. Nah, di video ini saya akan membahas mitos-mitos atau pertanyaan-pertanyaan yang paling sering banyak diutarakan orang-orang dan dengan pernyataannya ya. Nomor 1, semakin tua usia mobil maka penggunaan oli mesin harus semakin kental. No sih kalau saya bilang sih. Jadi semakin tua mobil itu penggunaan oli mesinnya itu sesuai dengan speknya dia ya kan. Lu mau kentelin seberapa kental nih gitu loh, misalnya dari 540 menjadi 1040 itu oke. Cuman jangan tiba-tiba menjadi 2060. Kenapa? Itu terlalu kental, atau 2050 atau 1050 itu terlalu kental gitu loh. Jadi kalau yang dulu rubah depan nih kan, dulu kan saya pernah jelasin oli ya kan, ada 10 W40, 5 W40. Kalau untuk dari 5 W40 ke 10 W40 itu perbedaan kekentalannya hanya sedikit, jadi oke lah, Anda bisa ganti ke situ lah. Cuman jangan lu naikin terlalu jauh ya gitu loh. Kalau lu dikentelin terlalu jauh biasanya nanti kasihan mesinnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Cuman kalau menurut saya sih sesuai spek aja sih. Kalau misalkan mesin yang tua kan, tua itu kan dalam artian bukan besinya yang tua ya. Tua itu kita ngomong itu lebih ke seal-seal karet, seal-seal teflon, kemudian packing-packing, itu loh yang kita sebut tua. Karena besinya sih nggak akan kenapa-napa kalau lu pelihara dengan baik. Cuman yang namanya packing dan seal-seal itu tetap ada umurnya ketika memang sudah dipakai, ya kan, menjadi keras, kering, dan getas. 2, posisi ban harus lurus ketika parkir. Oke, iya dan tidak ya. Kalau misalkan dibilang posisi ban harus lurus ketika parkir, sebaiknya sih lu lurusin. Kenapa? Karena ketika lurus itu beban yang diterima oleh si tirot, long tirot, dan bla 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 yang ada di kaki-kaki mobil itu menjadi seimbang dan menjadi ya sama lah ya, sehingga tidak cepat rusak lah ya katanya. Nah, ketika lu belokin itu kan tirot kan berarti kan ada yang mendorong nih ya kan. Nah, udah ada yang dorong atau ada yang narik gitu kan. Nah, itu tuh posisi dorong dan tarik itu kalau lu biarkan terlalu lama itu akan menjadi lebih cepat rusak busingnya ya kan. Nah, sebaiknya sih jangan ya. Makanya kalau lu parkir tuh sebisa mungkin abis selesai parkir ya lu lurusin lagi setirnya, jangan tiba-tiba lu parkir terus tinggal gitu loh. Itu juga ya nggak enak juga ya dilihat ya. Air shampoo untuk washer wiper dapat merusak kaca. Oke. Air shampoo dan untuk wiper itu bukan merusak kaca sih kalau menurut saya sih. Dia jadi lebih kering kaca lu. Jadi bener kaca lu itu kan, air shampoo itu kan didesain untuk menghilangkan lemak ya. Lemak itu maksudnya minyak-minyak yang ada di rambut gitu kan. Itu untuk didesain untuk itu. Dan ketika lu masukin air shampoo itu ke dalam air wiper lu itu jadi bener-bener kering. Dan sehingga si wiper lu itu ketika menyapu itu dia bener-bener bisa membuat si kaca itu kering banget. Sehingga kalau ada debu, itu takutnya debunya malah menjadi ngamplas. Nah, makanya satu, saya tidak sarankan air wiper lu isi shampoo-shampooan ya kan. Lu isi air biasa aja cukup kok, nggak ada masalah gitu loh. 2, lu isi shampoo nanti tuh di pinggirannya tuh dia bercak nih. Dia jadi bercak putih ketika dia kering nih gitu loh. Jadi nggak enak bener dilihat gitu loh. Jadi tetap sih saran saya lu isi air wiper yang lu beli jadi itu boleh ya kan. Atau lu isi air biasa pun nggak ada masalah. Karena kenapa? Gua sendiri pun kadang-kadang kalau lagi nggak ada gitu ya isi air biasa aja. That's no problem ya. Yang lebih penting malah kacanya. Kacanya itu kan kalau di tempat poles kan ada yang namanya coating kaca ya namanya. Itu boleh lo lakukan. Kenapa? Ketika kacanya lo coating, dia ada lapisan filmnya yang membuat si air itu nggak nempel. Sehingga ketika lo hujan, dia nggak nempel, ya kan, nggak ada bercak bekas-bekas air. Dan ketika kena di jalan nih, lo lagi hujan terus kena angin, airnya tuh cenderung naik ke atas. Jadi cenderung kaca lo itu selalu clear gitu loh. Itu terutama kaca spion sama kaca belakang. Karena kenapa? Kaca belakang itu kadang-kadang sering di Beda banget tarikannya. Mobil gua jadi enteng dan bertenaga. Berasa seperti mobil baru. Ini baru nendang. Tune up jet di dokter mobil. Ini baru nendang.
dilupakan ya. Justru kalau menurut gua kaca belakang lebih penting karena biar air itu nggak ada yang nempel gitu loh. Jadi karena ketika kaca belakang itu menempel, biasanya kotoran nempel di situ tuh. Nah, ketika kotoran nempel di situ, biasanya kan gelap tuh, ya kan, susah lihat belakang. Nah, itu lu coating kaca supaya airnya itu turun. Filter solar harus sering diganti. Yes. Kalau itu sayang sekali saya ngomong karena kita berada di Indonesia, iya, filter solar Anda harus sering diganti. Saya bukan spekulasi, tapi tidak menjelek-jelekan, saya ngomong aja faktanya ya. Oke, kotoran solar itu didapat dari mana? Satu, dari tangki penampungan solar yang ada di SPBU yang sudah lama tidak dikuras. Satu. Dua, solarnya sendiri kotor, ya kan? Tiga, tangki Anda sendiri ada kotorannya di dalamnya, ya kan? Jadi faktor-faktor inilah yang membuat si filter solar itu cepat kotor gitu loh. Karena kan filter solar fungsinya menyaring si solar, ya kan? Atau BBM itu sendiri. Sedangkan kalau BBM itu sendiri juga kotor, ya itu akan lebih sering kotor. Nah, kalau Anda nggak percaya, gini aja deh, setiap 2 bulan, ya kan, Anda buka tuh filter solar, Anda ganti. Coba ketika dibuka, coba Anda lihat warnanya. Biasanya ketika 2 bulan, warnanya udah coklat-coklat tuh. Nah, fungsinya apa ketika lu ganti? Ketika warna itu coklat-coklat, si solar itu terlambat masuk sebenarnya ke dalam si booster pump, dan dia akan push ke common rail, ya kan. Ketika solar itu terlambat masuk, satu, tenaganya jadi nggak ada, gitu loh. Ketika Anda orang-orang yang benar-benar sensitif terhadap pedal gas, kadang-kadang hanya mengganti filter solar aja bisa mengembalikan performanya seperti semula, dan Anda bisa ngerasain bedanya. 5. Mengeber gas sebelum mematikan mesin membuat daya aki tersimpan lebih optimal. No. Tidak ada hubungannya menggeber gas. Jadi kayak gue kadang-kadang liatin orang tuh yang mau matiin mesin tuh digas dulu, ngong, baru dimatiin. Itu sih gaya doang ya, tidak ada fungsinya untuk apa-apa. Karena daya aki tersimpan lebih optimal itu tidak hanya sekedar ngongnya itu doang. Karena daya aki tersimpan lebih optimal itu satu alternator yang ngecas nggak, 2 aki lu masih bagus nggak ada hubungannya sama itu. Isi angin ban ketika terasa sudah kempes saja. Oke, gini loh, ketika kita di hari ini yaitu bensin itu kan mahal semua ya. Tekanan ban itu menjadi salah satu concern terbesar karena itu hal sepele yang bisa membuat perbedaan di mileage atau di konsumsi bahan bakar. Tekanan ban sebaiknya kita sesuaikan dengan bannya dan dengan standarnya dia sendiri lah ya. Kalau ban lu standar, pelek lu standar, lu buka pintu driver, dia biasanya di frame-nya itu ada tulisannya tekanan depan berapa, tekanan belakang berapa. Nah, kalau bannya lu ganti dan peleknya lu ganti, lu harus tahu tuh tekanan ban optimal lu berapa gitu loh. Jadi kalau misalkan belum diganti dan tidak diganti, biasanya sih ada tulisannya di frame itu, dan itu tolong dicek per setiap hari sih sebenarnya sebelum berangkat. Karena gini loh, lu beli cekernya aja ya, maksudnya lu beli cekernya aja yang manual itu kan murahnya. Lu beli yang elektrik juga yang kayak ada tutupnya itu, ditutupin di satu-satu terus ada modulnya lagi di tengah. Setahu gue cuma 120.000 deh. Itu akan benar-benar menghemat lu dalam bahan bakar. Kenapa? Karena ketika ban lu itu optimal, tekanannya, si engine juga optimal nih gitu loh. Karena satu, less friction atau mengurangi daya gesek dari si ban itu sendiri. Jadi kalau ban itu pas tekanannya, dia yang nempel ke jalan itu nggak lebih dari 1 postcard gitu loh. Kalau misalkan dia agak kempes, dia otomatis lebih besar kan. Nah, otomatis di situ si ban kempes itu kan lebih berat ya didorongnya oleh si engine. Nah, makanya si engine makan BBM lebih banyak gitu loh. Yang nomor 7, melebihkan sedikit tekanan angin ban bisa membuat mobil lebih irit BBM. Kalau lu memang mau lebih irit ya, ini kita cerita mengirit ya, irit BBM ya, bukan irit ban ya. Lu mau lebih irit BBM, bannya lu isi sesuai dengan ketentuan, ya kan? Lu tambahin dikit, 1-2 bar di atasnya. Nah, itu biasanya membuat si ban itu lebih ramping yang menempel di jalan. Ketika bannya yang itu lebih ramping yang menempel di jalan, otomatis friction atau gaya gesekannya dari si ban ke jalan itu lebih sedikit. Nah, ketika lebih sedikit, otomatis bebannya lebih sedikit. Ketika bebannya lebih sedikit, otomatis lebih irit. Itu ya. Nah, makanya kalau Anda dengar ada mitos atau fakta lagi, silahkan tulis di komen bawah ini. Nanti akan saya jawab satu-satu dengan teori tentunya. Oke? Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.